Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama Rifki Kurniawan. Di sini saya dari perwakilan kelompok 7 akan mempresentasikan metode numerik tentang integrasi numerik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok dari tim 7, yaitu pertama Muhammad Arya Al-Badri dengan NIM 0801 1282 126062. Kemudian Reki Maulana dengan NIM 0801 1282 212672. Kemudian Rifki Kurniawan dengan NIM 0801 1382 126094. Kemudian Reno Ramadan 0801 1282 126070. Nah, itu untuk tim dari kelompok 7. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang integrasi numerik. Untuk integrasi numerik yang saya gunakan yaitu menggunakan metode Vias dengan kaidah trapesium. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu integrasi numerik. Integrasi numerik merupakan suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan nilai-nilai hampiran dari beberapa integral tentu yang memerlukan penyelesaian numerik sebagai hampiran. Terdapat tiga pendekatan dalam menurunkan rumus integrasi numerik, yaitu pendekatan pertama yaitu metode Pias, kedua polinom interpolasi, dan ketiga yaitu titik-titik discrete sebagaimana pada kedua pendekatan di atas. Selanjutnya, metode perhitungan integrasi. Metode perhitungan integrasi numerik secara umum memerlukan sejumlah titik discrete, di mana titik-titik itu membagi selang integrasi A dan B menjadi N buah Pias. Lebar Pias yaitu rumusnya adalah H sama dengan B dikurang A per N. Dengan titik absis Pias dinyatakan XR sama dengan A ditambah RH, di mana R sama dengan 0, 1, 2, 3 sampai N. Dan nilai fungsi titik absis Pias yaitu FR sama dengan FXR. Nah, kita lanjut selanjutnya yaitu integral didekati metode Pias, yaitu dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu integral batas atas x1 dan batas bawah x2 dengan fx dx sama dengan h per 2 kurung siku fx0 ditambah fx1. Jika selang tersebut dibagi menjadi n buah Vias, maka menjadi kaidah trapesium gabungan, di mana rumusnya yaitu atas bawah A dan B fx dx sama dengan h per 2 kurung siku f0 ditambah 2 sigma n kurang 1, di mana I sama dengan 1, Fi ditambah Fn dengan Fr sama dengan Fxr. R sama dengan 0, 1, 2, 3 sampai N. Nah, kemudian kita langsung masuk saja ke fungsi integrasi yang saya gunakan dalam metode ini. Untuk fungsi yang saya gunakan yaitu pertama, yaitu adalah di mana atas bawah A, B, di mana akar koefisien 1 X ditambah sin pangkat koefisien 3 X per ln pangkat koefisien 4 X, di mana epsilon koefisien dikali of E koefisien 2 X
ditambah cos koefisien 9x dikali ln akar koefisien 6x per sin akar x dikali koefisien 5 ditambah ln pangkat koefisien 8x. Nah, itu adalah fungsi yang saya gunakan dalam metode kali ini. Nah, kita masuk langsung saja ke program yang saya gunakan, yaitu pertama include iostream sampai include connew. Semua itu adalah file header, di mana tanpa tersebut maka akan program yang kita jalankan akan error. Kemudian using name space std, yaitu mendeklarasikan compiler namespace std-nya. Kemudian kita deklarasikan koefisien 1 sampai 9 yang kita gunakan dalam fungsi tadi, di mana dengan menggunakan tipe data float. Kemudian di sini kita mendefinisikan fungsinya, yaitu float fungsi float x. Nah, kemudian di sini kita masukkan dengan return, yaitu fungsinya. Kita ikuti dengan fungsinya, yaitu dari fungsi yang kita tadi kita translatekan menggunakan bahasa pemrograman C++. Kemudian in main, yaitu fungsi utama C++. Selanjutnya float, yaitu mendeklarasikan variabelnya, variabel lokal, yaitu bertipe data float. Kemudian integer pilihannya, yaitu variabel lokalnya, yaitu i, n, dan pilihan bertipe data integer. Kemudian kita variabelkan, deklarasikan lagi tipe data ulang, variabel ulang bertipe data char. Kemudian kita ada menu input, yaitu menu. Selanjutnya ini cout, yaitu berupa tampilan output program, yaitu untuk mempercantik tampilan dari program tersebut. Kita skip. Nah, di sini kita tampilkan ke layarnya atau tampilkan ke compilernya. Ini adalah sebuah fungsi kita tadi dalam bentuk bahasa pemrograman C++. Ini cout, nilai koefisien kita sampai 9 kita tampilkan, lalu kita inputkan dengan cout untuk tampilan outputnya cin, yaitu penginputannya melalui keyboard. Kemudian sama kita masukkan nilai batas atas dan batas bawahnya, lalu kita tampilkan juga ke outputnya programnya. Setelah itu kita ada menu pilihan, di mana menu pilihannya itu ada dua, yaitu cout pertama untuk partisi, yaitu panjangnya misalnya 15 partisi 100. Kemudian epsilon, di mana epsilon itu seperti 0,00001 dan seterusnya. Kemudian kita masukkan pilihannya, pilihan kita yang akan kita masukkan. Misalnya 1 kita milih partisi, atau 2 kita memilih epsilon. Nah, kemudian kita lanjut ke case atau masalah pertama, yaitu misalnya partisi. Nah, setelah kita memilih 1, yaitu pilihan partisi, nanti ada lagi kita masuk ke dalam case-nya. Setelah itu kita ditanya banyak partisi yang ingin kita inputkan. Kita misalnya 15, maka programnya akan menghitung H sama B dikurang A per N, di mana B itu nilai B dan A itu nilai atas batas atas dan bawahnya per nilai N. Nilai N itu nilai
partisi yang kita masukkan tadi, misalnya 15. Jadi misalnya batas atas batas bawahnya 5 dan 2, berarti 5 dikurang 2 per n. N-nya 15. Kemudian kita inisialisasikan nilai X sama dengan nilai A. Kita tahu di mana nilai X itu sama dengan variabel A. Variabel A yaitu nilai batas bawah. Dan sigma, nilai sigma sama dengan 0. Kemudian Cout, output untuk nilai H, yaitu nilai titik pada kaidah trapesium. Ini selanjutnya kita tampilkan tabel titik-titiknya sampai ada sebuah, kita masuk ke dalam inisialisasi perulangan. Di sini nilai X tambah H, kemudian nilai sigma, di mana nilai sigma ditambah 2 kali fungsi X. Itu adalah untuk menghitung nilai hampirannya. Kemudian setelah selesai ke bagian itu, kita masuk ke nilai hampiran integrasinya, yaitu rumusnya adalah I sama dengan fungsi A ditambah fungsi B plus sigma dikali nilai H per 2. Dan kita masukkan outputnya, ya ini adalah output nilai hampirannya. Setelah itu kita masuk ke menampilkan hasil nilai integrasinya, yaitu sebagai berikut. Ini adalah untuk menampilkan hasil dari integrasi, yaitu I sama dengan output nilai I. Kemudian untuk memasukkan batas atas batas bawahnya, rumusnya adalah seperti berikut, yaitu fungsi A ditambah 2 dikali H dikurang 2 dikali fungsi A ditambah H ditambah fungsi A per H dikali H plus min H dikali fungsi A ditambah 2 kali H dikurang 2 kali fungsi A plus H plus fungsi A per H dikali H. Kemudian kita hitung nilai galatnya, yaitu rumusnya sebagai berikut. Untuk galat minimal atau galat min, yaitu minus H dikali H per 12 dikali B dikurang A dikali batas atas. Nah, kalau nilai galat maksimalnya sama saja rumusnya, tapi yang membedakan adalah dikalikan dengan batas bawah. Kemudian kita tampilkan hasilnya dan letak galatnya sebagai berikut. Galat integrasi pada sama dengan galat min error galat maksimal. Sama seperti itu. Kemudian kita masuk ke case kedua, yaitu menggunakan epsilon. Setelah kita milih epsilon tadi, kita akan disuruh untuk memasukkan berapa nilai epsilon yang kita ingin masukkan. Misalnya 0,00001. Kemudian siin nilai epsilon sini. Kemudian kita ada masuk inisialisasikan nilai n itu sama dengan 1. Kemudian ada nilai do. Nilai atau dual yaitu perulangan, bukan nilai ya. Tadi salah berbicara, yaitu perulangan dual. Ini kita masuk ke H untuk menghitung lebar bias. H sama dengan B dikurang A per N. Sama seperti tadi yang iterasi, kurang lebih sama. Kita cari, hanya membedakan di tampilan hasil. Ini langsung dia hasil integrasi terletak dari fungsi adalah, kemudian didapatkan pada iterasi berapa. Mungkin untuk penjelasan program
masih ada cik. Selanjutnya kita ke program C++ nya pertama, tapi kita akan perhitungan manual angka kecil terlebih dahulu. Misalnya kita mempunyai fungsi tadi, kita masukkan nilai angka kecilnya yaitu 2, 3, 4, 0, 5, 3, 2 dan 0, dimana nilai atas bawah dan batas atasnya yaitu 1 dan 4. Dan kita masukkan di rumusnya, di fungsinya sebagai berikut. Nah, jadi nilai selangnya N sama dengan batas atas dikurang batas bawah per 0,2 sama dengan 15. Dan kita dapat tabel titik selangnya sebagai berikut. Setelah itu kita melakukan perhitungannya. Nilai atas batas bawahnya 1 dan 4, 1 per 1 plus X dx sama dengan sebagai berikut. H plus per 2 dikali Y0 ditambah Y15 ditambah 2 dikali Y1 sampai Y15. Kita masukkan nilainya, maka akan didapatkan hasilnya sebagai berikut, yaitu 5,18092. Itu adalah perhitungan manualnya. Kemudian kita masuk ke dalam perhitungan program. Langsung saja kita coba, yaitu ke dalam kode blocks-nya. Pertama kita run. Kita tunggu sampai compilernya tampil. Seperti ini. Nah, tampil seperti yang kita jelaskan tadi. Sini kita masukkan nilai koefisiennya. Pertama ini yaitu angka kecil. Yaitu angka kecilnya 2, 3, kemudian 4, kemudian 0, kemudian 5, kemudian 3, kemudian 2, kemudian 0 lagi. Dengan batas bawahnya yaitu 1 dan batas atasnya yaitu 4. Nah, untuk pertama yaitu kita memilih bagian partisi. Kita klik 1 untuk partisi. Banyak partisinya, kita coba 15. Kita klik enter. Nah, maka akan tampil partisinya sebagai berikut. Jadi hasilnya yaitu 5,18092. Nah, kita coba ke pembuktian web, apakah hasilnya sama. Kita klik. Nah, kita masukkan nilai di sini tadi, nilai dari tabel titik-titiknya kita masukin, kita samakan. Setelah itu kita find. Setelah find akan didapatkan hasilnya 5,18092. Jadi untuk penginputannya yaitu menggunakan iterasi, yaitu hasilnya adalah 5,18092. Jadi ketiga perhitungan tersebut yaitu sama. Kemudian kita menggunakan angka kecil, yaitu menggunakan epsilon. Kita coba, kita masukkan angka sama yang tadi, tapi kita sama
untuk batas atas dan batas bawahnya juga sama. Kita menggunakan nilai epsilonnya yaitu 0,00001. Kita copy dulu, kita coba di aplikasinya, kita buka kode blocks, kita run. Untuk nilainya sama seperti menggunakan iterasi tadi. Kita coba di compilernya, kita masukkan nilainya dulu, 2, 3, 4, 0, 5, 3, 2, 0. Batas bawahnya 1, batas atasnya 4. Kita pilih kedua yaitu epsilon. Kita pilih 2, masukkan nilainya yaitu 0,00001 atau 10 pangkat min 5. Kita enter. Nah, dapat nilainya yaitu dari perhitungan program kita, program C++ nya didapatkan nilainya yaitu 5,18661, terdapat di iterasi 817. Ya, setelah itu kita buka ke websitenya, website pembuktian, itu integral kalkulator. Kita buka, kita masukkan nilainya dulu, kita go. Setelah itu akan didapatkan hasilnya itu 5,186587 dan seterusnya. Kita lihat di penjelasan kita tadi untuk perhitungan galatnya. Jadi didapatkan dari perhitungan galat itu ketiganya yaitu mendekati, yaitu kita pembulatan 2 angka di belakang koma, 3 angka di belakang koma, jadinya 5,180. Nah, jadi hasilnya kurang lebih sama karena kita lakukan pembulatan. Untuk jika 2 angka di belakang koma, maka hasilnya sama yaitu 5,18. Nah, itu untuk pembuktian dari angka kecilnya. Selanjutnya saya akan mencoba menggunakan angka besar. Sama seperti tadi, kita coba dulu menggunakan angka besar dengan partisi. Ya, kita coba, kita langsung buka. Kita tutup dulu. Kita buka. Kita run. Nah, untuk percobaan nilainya yaitu angka besarnya adalah 42 073 094 88 35 lalu 0 dengan batas atasnya, batas bawahnya 2 dan batas atasnya 4. Nah, pertama yaitu kita pilih bagian partisi, yaitu pilih 1 dan kita masukkan banyaknya 15. Nah, didapatkan hasilnya yaitu 2,0061. Nah, kita lihat di perhitungan kita. Pertama kita lihat dulu dalam perhitungan manualnya. Kita masukin di fungsinya. Setelah itu kita lakukan perhitungan manual, maka didapatkan hasilnya yaitu 26,005 untuk perhitungan manualnya. Kemudian kita coba di perhitungan webnya, yaitu kita buka website Atasmed, kita masukkan partisinya sama seperti yang di program C++ nya. Kita klik find, lalu kita
Lihat hasilnya. Hasilnya yaitu 1, sebentar kita lihat dulu perhitungannya. Hasilnya yaitu 2,005. Mungkin ada kesalahan, kita cek terlebih dahulu. Di sini kita bagi dua layarnya, kita cek apakah terjadi kesalahan. Sepertinya di sini ini seharusnya 2,4, benar. Terjadi, kita coba dulu sini 2,533, benar. Sini 2,4, sini 2,267, benar. Sini baru 2,133, sini 2 bukan 1. Kita cek yang bagian sebelahnya sama enggak, sama sepertinya. Kita find apakah hasilnya sama. Jadi karena ada kesalahan, jadi hasilnya berbeda jauh. Kita find lagi. Nah, kita tunggu, kita klik part 2 nya, kita tunggu 5 second. 4, 3, 2, 1. Kita lihat apakah hasilnya sama. Kita tunggu. Oke, karena sinyal saya sedikit bermasalah, kita tunggu. Nah, tampil hasilnya 2,26,055, mendekati kan. Nah, jadi kita lihat lagi di penjelasan kita di Word-nya. Untuk perhitungan manual yaitu 2,26,055, aplikasi 26,055, dan untuk perhitung programnya yaitu 26,061. Jadi nilai manual dan aplikasinya mendekati nilai program. Atau kita ambil dua angka di belakang koma, nilainya yaitu sama, yaitu 26,00. Untuk perhitungan menggunakan iterasi. Selanjutnya kita menggunakan epsilon atau galat. Kita sama masukkan angkanya seperti tadi. Kita hapus dulu. Kita run. Kita run. Kita masukkan angkanya sama seperti tadi, tapi yang membedakan yaitu epsilonnya. Kita masukkan 42 0 73 0 94 88 35 dan 0. Lalu batas bawahnya adalah 2 dan batas atasnya adalah 4. Kita pilih pilihan kedua yaitu epsilon. Kita masukin 0,00001, yaitu 0,5 angka 0 lalu 1. Lihat hasilnya yaitu 26,022. Dari perhitungan program kita didapatkan di iterasi 308. Nah, ini hasilnya di program C++. Kita buktikan di aplikasi websitenya. Kita buka integral kalkulator. Kita masukkan nilainya tadi. Untuk bawah, batas bawah dan batas atasnya sama. Kita masukkan nilainya 42,
0, 7, 3, 0, 9, 4, 8, 8, 3, 5 lalu 0. Lalu kita klik go. Setelah itu dapat hasilnya yaitu 26,02222. Jadi kita bandingkan hasilnya. Kita lihat dalam penjelasan ini. Nah, dari ketiga perhitungan yaitu untuk manual 26,055, sedangkan untuk program epsilon atau galatnya yaitu 26,0222. Jadi hasilnya untuk manual itu mendekati nilai dari program aplikasi dan galat. Jadi didapatkan yaitu di angka 2,6000. Atau untuk hasil samanya dari ketiga program itu yaitu 2,26,0. Oke, mungkin untuk penjelasan mengenai project Magnum dari kelompok 7 mengenai integrasi bias menggunakan kaidah trapesium cukup sekian. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.